Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh kicau mania, seluruh Nusantara. Hari ini saya kebetulan lagi di rumah nih ya, lagi ngerawat burung. Terus kedatangan tamu. Dengan siapa nih Om? Dengan Om Reno. Oh, Om Reno. Ini Om Reno memang kebetulan hobi juga di burung. Dan beberapa burungnya juga sudah prestasi ya Om? Alhamdulillah Om Jack. Jadi Om Reno, sebenarnya tujuan Om Reno kesini kan kalau kita sudah obrolin tadi itu mau konsultasi nih, mau nanya-nanya nih, nanya apa tuh? Jadi begini Om Jack, burung murai saya di rumah itu dulunya jalan, sekarang ada trouble sedikit. Kalau digantang itu selalu kadang mangap di awal, entah di tengah, entah di akhir, dia selalu ada mangapnya. Oh gitu. Gimana solusi menurut pengalaman Om Jack? Gimana? Oh gitu. Jadi gini. Hal ini memang beberapa teman juga kicau mania Nusantara yang telepon saya nih ya, biasanya nanya juga masalah ini, dan banyak sekali yang nanya-nanya masalah burung mangap gitu. Termasuk kemarin, baru-baru kemarin ada juga teman saya di lapangan nanya, dia burung gue mangap tuh. Termasuk ya saya juga kemarin ngawal burung teman juga ada mangapnya gitu. Jadi gini, faktor mangap itu sebenarnya banyak. Mangap itu faktor yang pertama itu bisa karena kepanasan ya, mungkin pengondisian di lapangan bisa ada yang itu. Yang pertama faktor kepanasan atau dia nggak kuat sama suhu udara gitu, suhu di atau lapangan puding biasanya. Yang kedua itu faktor ekstra puding. Nah, faktor ekstra puding ini biasa dialami oleh burung-burung yang memang biasanya burung itu makannya jangkrik misalnya, terus kita kasih kroto, atau yang kebalikannya, yang biasa makan kroto dikasih makan jangkrik dengan banyak, itu bisa mangap. Ada lagi faktor ekstra puding ini juga berpengaruh di masalah birahi gitu. Nah, ini bisa dikategorikan birahi gitu, naiknya kan. Jadi ada faktor lain, yang ketiga itu faktor tenggorokan atau istilahnya dia mengalami panas dalam seperti itu. Nah, faktor keempat ada lagi yang dikategorikan mampet hidungnya. Jadi kalau zaman dulu tuh ya, burung-burung yang belum makan pur itu kan sering dicampur tuh purnya tuh dengan atau di kroto basah kan, akhirnya hingga ketika dia makan dengan jorok gitu kan, itu dia lupa tuh ngoles ke parunya atau sampai ke hidung gitu, hingga menyebabkan burung tersebut hidungnya mampet. Dan itu apabila tidak ditangani itu akan terus dan akan menjadi seperti jerawat gitu. Nah, faktor yang kelima ya tadi ini masalah kebiasaan burung makannya atau kebiasaan burung yang tidak biasa minum minuman bersifat seperti Super N atau Ebot seperti itu. Mohon maaf, ini bukan menyebutin masalah produk ya, tapi ini biasanya gitu, teman-teman kasih vitamin, tapi memang dia belum terbiasa dengan minum vitamin hingga menyebabkan burung-burung itu mangap seperti itu. Nah, itu faktor-faktor yang itu memang sering terjadi di lapangan karena teman-teman berambisi ingin juara gitu. Nah, untuk menjaga pengkondisian di lapangan itu memang harus hati-hati gitu. Nah, itu faktornya ya. Kita kupas satu-satu masalah bagaimana solusinya. Solusinya benar-benar. Nah, tadi yang 5 tadi ya, itu kalau Om Reno ya, nanti pelajari sendiri nih. Karena apa? Karena saya sebenarnya cuman secara teori seperti itu. Ini saya sudah kumpuli data-datanya burung mangap itu kenapa, itulah 5 tadi. Nah, tadi Om Reno nanti cari kira-kira burungnya di mana, kenapa gitu. Nah, nanti saya kasih solusi satu persatu. Untuk pertama itu karena suhu udara atau panas ya. Jadi dalam pengkondisian lapangan seperti yang sudah saya kupas bersama Om Sagap waktu itu cara membawanya juga harus benar. Gini, bukan berarti karena panas saja dia mangap. Ada juga karena dingin juga bisa. Ya, gitu. Lembab di mobil mungkin di mobil itu kan. Mungkin AC atau AC. Apa gitu. Nah, itu kalau itu kan tinggal kita jeli-jeli mengawasi burung kita gitu. Nah, kalau kepanasan boleh disemprot gitu. Kalau dia misalnya nggak biasa di AC bisa juga mangap.
Nah itu diangetin dulu keluar dari mobil. Terus 2 sesi Om Jack ya? Boleh, agar suhu udara pada tubuhnya membaik lagi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu faktor extra puding ya. Nah faktor extra puding ini memang kadang-kadang teman-teman nggak sadar nih, nggak sadar tuh gini. Extra puding itu ada yang memang belum terbiasa makan extra puding itu gitu. Makanya saya bilang tadi, yang makan jangkrik itu ada hitungannya gitu. Terus yang makan kroto itu pun kalau dia belum terbiasa, itu sama kayak lidah kita nih. Lidah kita kalau belum biasa makan sambal, ya kan, pasti kepedasan tuh, mangap ya kan. Makanya itu sebenarnya hal sepele, tapi kita harus pahami. Jadi jangan memaksakan burung kita yang belum biasa makan itu, ya, di lapangan gitu. Jadi bagaimana caranya? Biasakan dulu atau latih dulu, ajari dulu dia memakan hal itu di rumah, betul. Nanti kita lihat tuh, oh dia makan ini gini, makan ini gini. Oh, karena memang saya lihat gini, saya pernah pengalaman nih dengan Om Reno, mungkin tahu ya burung Om Arif ya. Iya, benar-benar. Nah, itu kemarin berapa sesi saya turunin itu, saya lihat di awal memang mangap. Tapi saya pelajari, ternyata gitu. Dia bukan alergi, tapi memang lidahnya dalam menerima jangkrik itu hanya 2 ekor gitu. Nah, jadi kalau lebih dari 2 ekor dia pasti mangap gitu. Nah, itu faktor extra puding. Nah, yang ketiga itu faktor birahi. Karena faktor birahi gini, banyakan teman-teman ngasihnya kebanyakan. Jadi yang naik faktor ini menjadi kendala di lapangan. Ya bagaimana solusinya? Solusinya ya kita taker. Itu Hongkongnya berapa? Ada takarannya Om Jack ya? Iya. Karena kita pelajari juga di situ. Karena intinya dalam menyetel burung ini, yang hebat itu tidak ada yang hebat orangnya nih. Cuma yang hebat itu orang yang mau belajar tentang burungnya itu gitu. Nah, kita pelajari di situ. Nah, yang keempat adalah faktor vitamin ini ya, kadang-kadang memang teman-teman ada anjuran ya dari saya nih berteman sama Om Reno nih, kasih vitamin ini nih biar bagus. Ini di lapangan nih. Tapi itu makanya dalam pemakaian vitamin pun saya tidak melarang, boleh minumannya boleh dicampur dengan minuman vitamin, tapi dengan satu catatan, burung itu harus terbiasa dulu. Makanya di dalam anjuran menggunakan vitamin, kalau saya pribadi, ini saya berbagi resep juga sama teman-teman ya, dalam memakai vitamin itu 3 hari berturut-turut ya, itu kita biasakan agar lidahnya terbiasa dengan vitamin tersebut. Jadi ketika dia menghadapi lomba atau hamil, jadi dia nggak mangap lagi. Karena apa? Karena lidah dia sudah terasa, ini rasanya manis, ini rasanya asin, kayak gitu. Ini kalau kita gitu ya. Nah itu masalah kebiasaan untuk pemakaian vitamin. Betul. Ada tuh. Kenapa yang terjadi? Sebenarnya teman-teman lebih fokusnya, naik birahi. Sebenarnya menurut saya tidak. Karena belum terbiasa. Ya. Nah solusinya bagaimana kalau di lapangan terjadi seperti itu? Solusinya gini, untuk yang mangap-mangap di lapangan itu, ya usahain disemprot aja mukanya. Disemprot aja mukanya. Semprot halus. Ya, karena dengan bilasan udah gitu, tapi air minumnya juga harus diganti. Jadi faktor-faktor itu Om Reno ya, secara tidak langsung memang harus kita pahami. Jangan langsung menjas bahwa burung ini birahi gitu. Nah itu burung-burung yang mangap. Nah ada faktor lain mungkin Om Reno yang kawan-kawan juga ada pengalaman lain dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti juga boleh sharing sama saya gitu. Memang kalau menurut saya 5 faktor ini memang berpengaruh gitu. Nah yang hidung mampet ya, yang terakhir kan hidung mampet tuh. Nah mampet itu harus segera, bukan dioperasi sih sebenarnya, nanti kita pegang burungnya ya, kita lihat itu kalau hidung burung ya, hidungnya itu harus tembus, walaupun kecil besar itu lubangnya itu harus tembus. Berarti burung harus dipegang dulu Om Jack ya? Ya, jadi sebelum itu kita lihat dulu dari jarak dekat ya, kita lihat tuh hidungnya tuh tembus gak tuh.
ternyata ada putih-putih misalnya tuh. Nah itu putih-putih itu kayak jerawat tuh. Dan itu harus segera diobati. Kenapa? Itu tidak bisa dia kayak gini pun nggak akan hilang. Karena apa? Itu adanya di dalam. Dan solusinya bagaimana? Solusinya kita pegang ya, kita pakai jarum tuh ya, pelan-pelan. Tapi kalau saran saya itu harus dibasahi dulu. Kenapa? Karena memang ada yang sudah menjadi daging. Jadi itu dibasahin dulu, dibasahin, terus dicolokin tuh, colokin pelan-pelan ya. Nah nanti baru kita pencet dari dalam, karena dia berhubungan dengan lak-lakan di sini. Karena di lak-lakannya itu biasa ada benjolan putih. Dan ketika dia sudah dicampur, sudah ditetesin air, atau kalau saya pakai antibiotik ya, biasa pakai Super N atau apa, saya tetes tuh ya. Nanti baru saya pencet, itu keluar. Nah, sampai bersih hingga burung tersebut alhamdulillah bernapasnya bagus. Ini kebanyakan terjadi pada burung-burung yang kalau teman-teman bisa sadari, burung-burung yang makannya jorok. Jorok itu apa? Dia makannya berantakan. Ya. Udah gitu. Tahu jarang bersihin kandangnya, Om ya. Ya itu juga pengaruh tuh. Ya, udah gitu ya teman-teman harus memahami faktor-faktor itu. Nah, faktor-faktor itu semuanya ada solusinya. Jadi buat teman-teman seluruh Kecamatan Nusantara, mungkin ada yang lain ya pengalaman ini. Kalau menurut saya di pengalaman ini sudah saya kumpuli data, mayoritas seperti itu. Nah, solusinya pun nanti apabila belum jelas, boleh telepon saya juga. Berarti perawatan burung yang selalu mangap, kadang digantangan itu harus ekstra berlebihan merawatnya, begitu Om Jack ya? Kalau untuk cara perawatan gini, makanya saya bilang tadi, kita pelajari dulu ini mangapnya kenapa. Gitu. Jadi yang harus kita pelajari itu yang pertama ya, masalah kesehatan dia, udah gitu masalah takeran ya, takeran makan gitu, udah gitu juga masalah panas dalamnya, tenggorokannya bagaimana gitu. Karena menurut saya memang banyak faktor-faktor itu. Jadi pahami dulu mangap itu kenapa. Nah, ini pengalaman yang paling vital ya, setelah saya alami ya, yang paling membingungkan saya waktu itu pengalaman burung Om Arif waktu itu ya. Iya benar. Karena dia memang hidungnya bagus, tenggorokannya bagus, sudah dikasih Super N, larutan agar segar, tapi masih tetap mangap. Dan ketika saya bawa burung itu di beberapa session, saya lihat tidak ada mangap sama sekali. Ternyata dia pakan jangkriknya ketika di lapangan itu tidak boleh banyak gitu. Kenapa? Yang terjadi bukan masalah birahinya, yang terjadi mungkin dia yang dia harus makan itu cuma 2 ekor gitu. Tuh. Ada lagi pertanyaan Om Reno? Untuk saat ini mungkin itu saja pengalaman yang ku alami Om Jack. Yang ingin menanyakan burung mangap tadi. Itu kalau itu faktor-faktornya nanti mungkin kalau Om Reno pelajari juga di rumah ya, burungnya mangap kenapa, nanti kalau ada di antara 5 faktor tadi ya diobati aja, solusinya dibenerin aja, ditakar makannya gitu. Nah bagi teman-teman juga nanti saya siap untuk berbagi. Ya mungkin nanti lewat WA sharing-sharing lagi Om Jack ya. Saya jujur Om Reno sebenarnya banyak yang ngomong katanya saya nggak pernah juara di lapangan. Tapi teman-teman saya cuma mau ngomong sebenarnya saya orangnya nggak hobi posting. Ya gitu. benar. Ya karena saya lebih hobi kayak gini nih. Ini burung semua nih ya. Ini burung rawatan. Ini burung Om Sarjana Murai semua nih? Bukan, ini burung orang semua. Tapi saya ngomong juga sama teman-teman, saya tidak buka bengkel ataupun sekolah burung, tapi saya cuman membantu ya. Tapi buat teman-teman yang deket-deket aja. Kalau yang jauh kan susah nanti untuk kirim-kirimnya. Karena apa? Karena saya juga takut, karena takutnya burung itu ketika dikirim ya kan terjadi apa-apa gitu. Berarti ini ngerawat ini nggak ada tarif Om Jack ya? Kalau kalau saya sih sebenarnya gini, karena kita memang merasa sayang atau kita bersahabat, punya jalan silaturahmi bagus, makanya
saya ikhlas membantu teman-teman untuk ini. Dan kepuasan saya di situ. Ya, benar, ketika Om Reno juara, ketika teman kita berarti yang lain Om Jack juara, ikut senang. Karena apa? Karena kita ngopi bersama Benar, gitu. Ya kan Om Reno ya. Jadi itu aja ya, itu untuk seluruh kicau minang Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan di channel ini. Nanti apabila ada salah kata atau kurang dari pengalaman kami, boleh nanti ditanyain atau apa, boleh. Karena jujur kami di sini hadir, saya Jaka Sarjana Murai hadir cuma ingin berbagi sama teman-teman tentang bagaimana cara merawat burung yang baik gitu. Memang kalau menurut saya belum tampil di nasional, tapi insya Allah nanti kalau ada teman-teman yang support ya, kita berangkat. Berangkat Om Jack ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan di channel ini. Nanti kalau ada masalah apa-apa silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di part selanjutnya mungkin ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi.